Kalau kita memandang pekerjaan kita sebagai sebuah tumpukan tugas, maka kita akan bosan dalam menjalankan pekerjaan kita setiap harinya. Tapi kalau kita memandang pekerjaan kita sebagai sebuah karir, kita akan lebih bersemangat dalam bekerja untuk mencapai karir yang maksimal dan untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Dan ada yang lebih indah teman-teman, ketika kita memandang pekerjaan kita sebagai sebuah panggilan hidup untuk melayani sesama demi mencapai ridho ilahi, maka hasilnya pun akan lebih baik lagi dan akan luar biasa hasilnya. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan aku Aisyah, dan di video kali ini aku akan membahas tentang mencari makna dalam hidup. Kenapa pembahasan ini penting untuk dibahas? Karena di zaman sekarang ini banyak orang yang kehilangan makna dalam hidupnya. Jadi dia merasa tidak bermakna dalam hidup. Fenomena ini banyak terjadi pada orang dewasa awal atau remaja yang sedang mencari jati diri dalam hidupnya. Padahal langkah kaki kita untuk menjalani hidup yaitu berdasarkan impian-impian yang kita punya. Tapi orang-orang itu banyak sekali yang tidak punya impian, sehingga mereka akan merasa hampa dan gak tahu lagi untuk menjalani hidup bagaimana. Ini adalah alasan pertama kenapa kita harus menemukan makna dalam hidup. Padahal kalau kita mau bahagia, kita harus bawa hidup kita ke kehidupan yang bermakna. Tapi nyatanya sekarang banyak orang yang moodnya dominan, seperti anxiety, apatis, tidak peduli. Alasan kedua, kenapa kita harus menemukan makna dalam hidup, karena semua dimensi hidup kita itu tergantung seberapa bermaknanya hidup kita. Jadi ada banyak penelitian yang membuktikan bahwa seberapa bermaknanya hidup kita itu akan berpengaruh pada dimensi kehidupan. Dimensi fisik, intelektual, hubungan, bahkan rezeki. Kebermaknaan hidup akan berpengaruh ke dimensi fisik. Jadi ada penelitian yang membuktikan semakin bermaknanya hidup seseorang, maka hidupnya akan semakin panjang, umurnya semakin panjang dan semakin bahagia. Ini diteliti oleh Blue John. Jadi dia bilang ada orang-orang yang hidupnya hingga 100 tahun yang disebut centennials. Mereka hidup di Costa Rica atau Okinawa, Jepang. Okinawa, Jepang misalnya mereka punya yang namanya Ikigai. Mereka punya alasan untuk menjalani hidup. Kalau di Costa Rica ada yang namanya plan de vida. Jadi kalau kita punya makna dalam hidup, maka umur kita semakin panjang dan kita tahu apa yang kita jalani di hidup ini. Yang kedua, dimensi intelektual. Jadi kalau orang mempunyai makna dalam hidupnya, mereka akan cenderung rajin belajar untuk mengembangkan diri mereka untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Yang ketiga, secara hubungan sosial. Biasanya orang yang mempunyai makna atau tujuan dalam hidupnya, mereka cenderung membutuhkan orang lain karena manusia itu adalah makhluk sosial. Dia nggak bisa hidup sendirian, jadi pastinya kalau dia mau mengembangkan sesuatu atau mau membuat sesuatu, pastinya butuh orang lain dalam hidupnya. Berbeda dengan orang yang tidak punya makna dalam hidupnya, mereka cenderung menarik diri, tidak mau bergabung dengan orang lain. Kemudian yang keempat adalah secara emosional atau emosi, mereka lebih cenderung bahagia dalam hidupnya, tidak mudah putus asa, tahan banting. Jadi beda dengan orang yang nggak punya makna dalam hidupnya. Jadi ada masalah dikit, wah dia mau nyerah, dia mau bunuh diri dan lain sebagainya. Kemudian pada rezeki finansial, pastinya orang yang mempunyai makna atau tujuan dalam hidupnya, mereka sudah merencanakan ketika mereka bekerja sehingga mereka ini lebih sukses dibandingkan orang yang tidak punya makna dalam hidupnya. Lalu yang terakhir, orang yang menemukan makna dalam hidupnya akan berkualitas kehidupan spiritualnya. Jadi spiritual ini bukan rajin ibadah ya teman-teman. Kalau rajin ibadah itu namanya
religius, bukan spiritual. Ibaratnya kalau spiritual ini ruhnya dan religius ini badannya atau jasmaninya, teman-teman, seperti itu. Jadi misalnya nih ada orang yang puasa, nah puasa itu religius. Kalau spiritual misalnya dia lagi puasa tapi ngomongin orang, ngegibahin orang, wah itu spiritualnya kurang. Lalu yang jadi pertanyaan, bagaimana menemukan makna dalam hidup? Jadi kita udah tahu ya gimana dampaknya kalau kita udah menemukan makna dalam hidup kita. Nah sekarang ini kita akan membahas gimana sih caranya menemukan makna dalam hidup kita. Yang pastinya menemukan makna dalam hidup kita itu kita harus punya yang namanya tujuan hidup. Kalau kita nggak punya tujuan hidup, kita akan terombang-ambing ke sana kemari, teman-teman. Jadi kita nggak akan semangat lagi untuk menjalani hidup. Mencari tujuan hidup itu bukan sesuatu yang besar, teman-teman. Nggak harus jadi presiden, nggak harus jadi menteri, nggak harus jadi pahlawan. Tapi dengan menjalani kehidupan kita sehari-hari dengan maksimal, kemudian kita punya yang namanya cita-cita, nah disitulah kita akan melangkah untuk mengejar cita-cita kita atau tujuan kita untuk hidup. Tapi ingat teman-teman, jangan fokus sama tujuannya saja. Kita harus menikmati prosesnya sehingga kita nggak akan stres dalam mencapai tujuan kita. Jadi nggak usah dipaksakan, misalnya nih kita udah berusaha sekeras mungkin tapi hasilnya jong. Itu nggak apa-apa teman-teman. Karena apa? Karena kita hanya mampu berusaha dan yang menentukan itu Allah. Yang penting kita mau berusaha. Ketika kita gagal, yuk coba lagi, dan coba lagi. Semoga kita akan mencapai tujuan kita. Nah, ketika kita sudah mencapai tujuan kita yang pertama ini, pastinya kita punya goals lagi. Supaya apa? Supaya hidup kita tetap semangat. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi jangan fokus pada goals yang sudah tercapai saja. Jadi sebenarnya kalau kita sudah menemukan makna dalam hidup kita, apapun pekerjaan kita, kita tidak akan mempermasalahkan itu. Kalau kita memandang pekerjaan kita sebagai sebuah tumpukan tugas, maka kita akan bosan dalam menjalankan pekerjaan kita setiap harinya. Tapi kalau kita memandang pekerjaan kita sebagai sebuah karir, kita akan lebih bersemangat dalam bekerja untuk mencapai karir yang maksimal dan untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Dan ada yang lebih indah teman-teman, ketika kita memandang pekerjaan kita sebagai sebuah panggilan hidup untuk melayani sesama demi mencapai ridho ilahi, maka hasilnya pun akan lebih baik lagi dan akan luar biasa hasilnya. Jadi walaupun kita cuma ojol atau cleaning service, ketika kita memaknai pekerjaan kita ada sebagai panggilan hidup, maka itu yang lebih bikin kita bahagia teman-teman. Dan kita bekerja untuk melayani sesama, untuk mencapai ridho ilahi. Itu yang paling bikin Masya Allah. Oke teman-teman, sekian video dari aku. Semoga videonya bermanfaat. Dan jangan lupa like dan subscribe YouTube aku supaya aku lebih rajin lagi dalam memposting video. Terima kasih teman-teman atas dukungannya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.